Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ijtihad sebagai sumber hukum ketiga. Pengertian ijtihad dari beberapa sumber. Satu, pengertian ijtihad menurut bahasa ialah mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Yang kedua, menurut konsepsi ini, kata ijtihad tidak diterapkan pada pengerjaan sesuatu yang mudah atau ringan. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab ialah dari kata al-jahdu yang berarti daya upaya atau usaha yang keras. Ijtihad berarti berusaha keras untuk mencapai atau memperoleh sesuatu. Dalam kaitan ini, pengertian ijtihad adalah usaha maksimal dalam melahirkan hukum syariat dari dasar-dasarnya melalui pemikiran dan penelitian yang sungguh-sungguh dan mendalam. Terus selanjutnya yang ketiga, ijtihad menurut definisi ushul fikih yaitu pengarahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fikih untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara, dan hukum syara menunjukkan bahwa ijtihad hanya berlaku di bidang fikih. Bidang hukum yang berkenaan dengan amal, bukan bidang pemikiran amali dan bukan nizhari. Pengertian-pengertian di atas jelas memberikan pandangan yang mendasar bahwa ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dan mendalam yang dilakukan oleh individu atau sekelompok untuk mencapai atau memperoleh sesuatu hukum syariat melalui pemikiran yang sungguh-sungguh berdasarkan dalil nakli, yakni Al-Quran dan hadis. Orang-orang yang mampu menerapkan hukum suatu peristiwa dengan jalan ini disebut mujtahid. Mujtahid adalah orang yang mengerahkan segala daya dan upayanya untuk hal tersebut. Selanjutnya bisa dilihat ada dasar-dasar ijtihad. Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode menggali sumber hukum. Dasar-dasar ijtihad atau dasar hukum ijtihad ialah Al-Quran dan Sunnah. Di dalam ayat yang menjadi dasar dalam berijtihad sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Nisa ayat 105 sebagai berikut, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Selanjutnya ada hukum ijtihad dan pahalanya. Bagi mujtahid wajib berjihad untuk orang lain bila tidak ada orang yang sanggup menetapkan hukum peristiwa yang berada pada orang lain itu dan dikhawatirkan kehabisan waktu untuk mengamalkannya. Akan tetapi, kalau masih ada mujtahid lain atau tidak ada kekhawatiran akan habisnya waktu mengamalkan peristiwa yang hendak dicari hukumnya, maka baginya berijtihad itu adalah wajib kifai. Selanjutnya, seorang mujtahid hendaklah mengamalkan hasil ijtihadnya, baik dalam memutuskan perkara maupun di dalam memberikan fatwa. Adapun bagi mujtahid lain, tidak wajib mengikutinya karena pendapat seseorang sepeninggalan Rasulullah SAW bukan merupakan hujjah yang harus diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Hanya saja bagi orang awam yang tidak mempunyai kesanggupan untuk berijtihad hendaknya mengikutinya. Selanjutnya, sebagai imbalan jerih payah seorang mujtahid dalam berjihad, sekalipun ijtihadnya tidak tepat, ia akan diberi Tuhan satu pahala. Akan tetapi kalau ijtihadnya tetap tepat dan benar, ia akan dapat pahala ganda. Satu pahala sebagai imbalan jerih payah dan satu pahala lainnya sebagai imbalan ketetapan hasil ijtihadnya. Sabda Rasulullah SAW, apabila seorang hakim memutuskan masalah dengan jalan ijtihad kemudian benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia memutuskan dengan jalan ijtihad kemudian keliru, maka dia mendapatkan 1 pahala. Selanjutnya ada fungsi ijtihad, bisa dilihat di sini. 1. Fungsi ijtihad al-ruju, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua, fungsi ijtihad al-ihya atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari
bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, fungsi ittihad al-inabah atau pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diittihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Jadi bisa dilihat di sebelah sini syarat-syarat ittihad. 1. Mengetahui bahasa Arab. Mengetahui bahasa Arab dengan baik sangat diperlukan bagi seorang mujtahid, sebab Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan Al-Sunnah juga dipaparkan dalam bahasa Arab. Yang kedua, mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran, sebab Al-Quran merupakan sumber utama hukum syara, sehingga mustahil bagi seseorang yang ingin menggali hukum-hukum syara tanpa memiliki pengetahuan yang memadai tentang Al-Quran. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang memadai tentang Al-Sunnah, sebab Al-Sunnah merupakan sumber utama hukum syara di samping Al-Quran yang sekaligus berfungsi sebagai penjelasnya. Pengetahuan yang terkait dengan Al-Sunnah ini yang terpenting antara lain mengenai dirayah dan riwayah, asbabul wurud dan al-jar wa tadil. Yang keempat, mengetahui letak jima dan hilaf. Pengetahuan tentang hal-hal yang telah disepakati dalam kurung ijma dan hal-hal yang masih diperselisihkan yaitu hilaf mutlak diperlukan bagi seorang mujtahid. Hal ini dimaksudkan agar seorang mujtahid tidak menetapkan hukum yang bertentangan dengan jima para ulama. Yang kelima, mengetahui maqasid al-syariah. Pengetahuan tentang maqasid al-syariah sangat diperlukan bagi seorang mujtahid. Hal ini disebabkan bahwa semua keputusan hukum harus selaras dengan tujuan syariat Islam yang secara garis besar adalah untuk memberi rahmat kepada alam semesta, khususnya kemaslahatan manusia. Yang keenam, memiliki pemahaman dan penalaran yang benar. Pemahaman dan penalaran yang benar merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid agar produk-produk ittihadnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang ketujuh, memiliki pengetahuan tentang ushul fikih. Hal ini disebabkan bahwa kajian ushul fikih antara lain memuat bahasan mengenai metode ittihad yang harus dikuasai oleh siapa saja yang ingin beristinbat hukum. Yang kedelapan, niat dan etikat yang benar. Seorang mujtahid harus berniat yang ikhlas semata-mata mencari ridho Allah. Hal ini sangat diperlukan sebab jika mujtahid mempunyai niat yang tidak ikhlas sekalipun daya pikirannya tinggi, maka peluang untuk membelokkan jalan pikirannya sangat besar sehingga berakibat pada kesalahan produk ittihadnya. Yang selanjutnya itu metode atau cara berjihad. 1. Ijma adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Terus habis itu qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul karena persamaan ilatnya. 1. Istidlal, menetapkan dalil suatu peristiwa. Yang kedua, maslahah mursalah adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab hadis berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Terus yang ketiga, istihsan adalah cara menemukan hukum dengan cara menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Istihsan adalah suatu cara untuk mengambil keputusan yang tepat menurut suatu keadaan. Yang selanjutnya itu keempat, istihsab adalah menetapkan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Yang kelima, urf adalah yang tidak bertentangan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Sekian materi dari saya. Terima kasih.